sekarang kita akan melakukan tes convergent, yaitu ngetes kalau deret ini convergent, divergent, atau convergent bersyarat atau tidak punya kesimpulan. Jadi yang pertama, tes convergent ini kita fokusnya ke plus minusnya sama ke pecahannya. Terus habis itu kita melakukan cek convergent mutlak, yaitu uji banding limit. Kita hilangin dulu plus minusnya. Jadi begini bentuk deretnya. Kemudian bayangin nilai n-nya itu makin lama makin besar sampai jadi miliaran, dan angka plus 4-nya pasti jadi berasa kecil banget. Nah, jadi deret ini sifatnya mirip sama deret harmonik, yaitu gini, deret harmonik 1/n. Deret harmonik itu udah dipastikan divergent ya, udah pasti divergent. Habis itu, deret ini sifatnya mirip sama divergent, karena kalau disederhanakan bentuk begini, 2/3n sama dengan 2/3 kali 1/n. Itu. Karena deret ini sifatnya mirip sama 1/n, yaitu berarti deret ini divergent kalau dimutlakin, bukan convergent mutlak gitu. Nah, karena udah gagal jadi di tes convergent mutlak, kita beralih ke tes convergent bersyarat, yaitu caranya dengan uji deret ganti tanda. Dengan uji deret ganti tanda ini, plus minusnya ini kita balikin lagi, jadi plus 1 pangkat n plus 1 kita balikin, tapi kita tetap fokus ke pecahannya, apa angkanya makin mendekati 0 kalau n-nya makin besar atau enggak. Jadi gini, n menuju tak hingga dengan sama dengan langsung 2/3n/4 sama dengan 0. Bayangin 2/3 dikali miliaran lah plus 4. Pasti kalau misalnya kamu punya 2 kue dibagi 3 kali miliaran plus 4, berarti hasilnya mendekati 0 dong. Bayangin punya kue 2 potong, habis itu dibagi ke miliaran orang, pasti hasilnya mendekati 0 kan? Hampir semua orang dapatnya kecil banget, mendekati 0. Terus berarti ini ujian pertama ini lolos. Selanjutnya, apa angkanya makin kecil makin menurun? Kalau misalnya n-nya itu sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Kita coba n sama dengan 1, hasilnya itu 2/3 kali 1 tambah 4 sama dengan 2/7. Terus kalau misalnya lanjut ke n, kalau misalnya n makin besar, apakah makin mengecil dia? Hasilnya 2/3 kali 2 plus 4 sama dengan 2/10. Nah, ini n-nya makin membesar. Apakah ini semakin mengecil? 2/7 sama 2/10 udah pasti kecilan 2/10. Berarti semakin n-nya membesar, semakin mengecil juga hasilnya. Jadi lolos. Berarti kesimpulannya, pas dibikin mutlak malah jadi divergent. Terus pas dibalikin plus minusnya, dia berhasil ngerem atau mendekati 0. Jadi ini kesimpulannya adalah convergent bersyarat. Begitu. Lanjut kita ke soal yang kedua. Sama kayak tadi, itu ada 2 bagian, yaitu plus minusnya ini sama pecahannya. Nah, kita cek convergent mutlaknya. Kita pakai copot plus minusnya dulu nih. Ini dihilangin dulu, jadi begini. Ya, jadi begitu. Terus, kalau kita ketemu fungsi eksponensial ini, atau E, itu paling tepat menggunakan uji rasio. Bandingin suku selanjutnya dan suku yang sekarang. Kalau hasil bagi lebih kecil daripada 1, artinya deretnya makin lama makin nyusut, sama dengan convergent. Nah, suku sekarangnya itu an sama dengan n pangkat 2 per e pangkat n. Suku selanjutnya itu an plus 1. Jadi n plus 1 pangkat 2 per e pangkat n plus 1. Nah, habis itu kita bagiin nih 2 suku ini. Jadi pakai limit n menuju tak hingga an plus 1 per an sama jadi dibagi gini. Jadi n plus 1 pangkat 2 sama e pangkat n plus 1 per n pangkat 2 per e pangkat n. Lanjut ke sini, jadi limit n menuju tak hingga n plus 1 pangkat 2 per n pangkat 2. Ini kita jadiin perkalian aja ya, atau dibalik gitu ininya. Dikali e pangkat n per e pangkat n plus 1. Limit n menuju tak hingga n plus 1 per n pangkat 2 dikali e pangkat n per e pangkat n kali 1. Nah, perlu kita ingat aturan pangkat. Jadi e pangkat n plus 1 itu sama dengan e pangkat n dikali e pangkat 1. Terus kita coret e pangkat n-nya ini jadi gini. Limit n menuju tak hingga 1 plus 1 per n pangkat 2 dikali 1 per e. Nah, kalau misalnya 1 per n ini 1 per n lagi. N kalau masuk tak hingga itu jadi 0. Jadi 1 plus 0 pangkat 2 dikali 1 per e sama dengan 1 dikali 1 per e sama dengan 1 per e. Itu. Nah, nilai e itu konstanta Euler. Itu kira-kira nilainya itu 2
2,718. Maka limit sama dengan 1 per 2,718 sama dengan 0,36. Karena 0,36 lebih kecil daripada 1 sama dengan convergent. Jadi kita buat yang kedua ini lolos uji convergent mutlak. Soal terakhir itu ini. Jadi n sama dengan 1 minus 1 pangkat n plus 1 n per 2n plus 3. Syarat mutlak dan pertama sebuah deret convergent itu suku-sukunya yang di ujung itu harus lama-lama makin habis atau mendekati 0. Nah, kita akan tes ini dengan tes limit. Kalau n menuju tak hingga, jadi limit n menuju tak hingga n per 2n plus 3. Bayangin n ini miliaran. Di bawahnya ada, bayangin gini, ada 2 dikali 1 miliar plus 3. Saking kecilnya nih, yang plus 3 ini bisa diabaikan aja, jadi bentuknya tinggal n per 2n gitu. Nah, kalau n-nya dicoret atas bawah, hasilnya sama dengan 1 per 2. Artinya kalau deret ini diterusin, angkanya nggak bakal habis jadi 0, mentok di angka 1 per 2 ini. Nah, bakal jadi ini nih, bakal jadi deret gini, 1 per 2 minus 1 per 2 plus 1 per 2 minus 1 per 2 plus 1 per 2 minus, dan seterusnya. Nah, aturannya itu jika limit n menuju tak hingga an tidak sama dengan 0, maka deret itu pasti divergent. Deret pasti divergent. Limit sukunya itu kita dapat di sini menuju 1 per 2 bukannya 0. Dan berarti deret ini gagal syarat paling dasar. Berarti deret ini adalah divergent.